Kok terus domental standar nih? Pun siap buka nggih, Pak? Sampun siap? Dereng, oke. Kita tunggu sekedap mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, hadirin seluruhnya yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, saya tidak akan berpanjang lebar untuk muqaddimah, tidak akan berpanjang lebar memberikan penghormatan. Saya kira pengajian mulai jam 4 ya. Karena kemarin tuh di undangan jam 4 itu pengajian. Wah, berarti materi ini iso dawa iki. Ternyata mulainya jam 5 lebih seperempat. Ini kultum saja nggih Bapak Ibu nggih. Singkat saja. Sebelum saya sampaikan materi yang sesuai tema, saya ingin mengingatkan dua hal. Yang pertama, mari sama-sama kita yang hadir dalam kesempatan sore hari ini, kita niati kehadiran kita niati keberadaan kita di tempat ini adalah untuk zikrullah. Apa Bapak Ibu? Zikrullah, mengingat Allah. Kita niati untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan niat untuk mendapatkan takjil, bukan niat untuk mencari snack, bukan niat untuk apa ya gampangane memenuhi undangan semata karena tidak enak karena sudah diundang, bukan, tapi betul-betul untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jangan pernah luput ampun ngantos kesupen sadangunipun wonten ing majelis ilmu menika bilih dipun sebut asmanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedah ngucap sholawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis pernah menyampaikan, la yajlisu qaumun majlisan, tidaklah satu kaum itu duduk dalam suatu majelis, la yadhkurunallaha fihi wa la yusalli alayya illa alaihim tirah. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul dalam satu majelis, tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, dan tidak bersolawat kepada Rasulullah, kecuali Allah akan menimpakan penyesalan kepada mereka. Iyyasha' adzabahum wa iyyasha' ghafara lahum. Kalau Allah berkehendak, Allah azab mereka semuanya, dan kalau Allah berkehendak, Allah ampuni semuanya. Karenanya sebagian ulama kemudian memfatwakan menutup majelis itu dengan bersolawat, supaya kalau mbok menawane ono sing urung solawat mau disebut asmane Kanjeng Nabi meneng wae, ono sing disebut nama Muhammad dia diam saja tidak mengucap sallallahu alaihi wasallam. Maka karena sebab itu tes 1 2 3. Halo. Tes 1 1.
Satu, satu, satu. Tes, satu, tes. Tes, satu. Kayaknya tangan kanan saya nggak boleh bergerak ini. Kalau bergerak maka nyawanya dicabut sama Allah. Kita lanjutkan. Ya, jadi dua hal itu perlu kita perhatikan dalam setiap majelis ilmu kita. Pertama, ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencari ilmu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan untuk sok pintar, bukan untuk menjadi orang yang lebih alim, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika disebut nama Rasulullah, maka kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang ingin disampaikan adalah tindakan-tindakan ringan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan remeh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal kecil yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis riwayat Tabarani, hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, tidak apa-apa mas, tidak apa-apa, kebahagiaan anak kita. Rasulullah mengatakan, ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manfaat itu apa Bapak Ibu? Manfaat itu apa? Apa Pak? Kegundahan? Oh, kegunaan, ya, berguna berarti ya. Jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain itu berguna untuk orang lain. Iya. Kalau kita buka kamus bahasa Arab ya, dalam Al-Qamus Mu'jam itu disebutkan manfaat itu adalah sona'a lahu khairan, melakukan kebaikan untuk orang lain. Itulah maksud daripada manfaat. Jadi yang dimaksud dengan orang yang bermanfaat untuk orang lain adalah orang yang paling banyak melakukan kebaikan kepada orang lain. Wadidduhu, adapun kebalikan daripada manfaat itu adalah dzarrun, melakukan kemudaratan atau berbuat madarat. Maka apapun yang kita kerjakan ketika itu bernilai manfaat untuk orang lain, itulah wasilah sarana kita menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya apa Bapak Ibu? Banyak sekali, tidak terbatas, dari hal yang kecil sampai hal yang paling besar, dari yang gratis sampai yang butuh biaya banyak, sepanjang itu bernilai manfaat untuk orang lain. Misalkan jenengan lihat lubang di depan rumah jenengan ya, jalannya semennya sudah sudah rusak, kemudian berlubang, kemudian kalau dilewati roda itu jeglong, tidak enak. Kemudian jenengan beli semen sekilo saja, ambil pasir seember saja, diaduk pasir dan semen itu, tambalkan di jalan tersebut. Setiap orang yang lewat dari jalan tersebut merasakan kenyamanan dari tambalan jalan jenengan itu, itulah manfaat yang dirasakan oleh orang lain. Pahala tidak Bapak Ibu? Pahala. Semen sekilo sih regane pinten nggih? 5.000. Pasir seember 2.000 ya, 7.000. Le ngaduk tenagane 3.000 ya, 10.000 lah. 10.000 kalau itu bertahan sebulan, berapa banyak roda yang lewat, berapa banyak kaki yang berlalu, berapa banyak orang yang tertolong, terbantu, tersenangkan karena jalannya halus. Itu. Jadi hal-hal yang sederhana dan banyak contoh yang lainnya, jenengan insya Allah sangat menggalih kiambak apapun itu, sepanjang itu bermanfaat untuk orang lain. Makanya wakaf itu menjadi ya sedekah yang sangat besar pahalanya, karena dia bertahan lama dan selama dimanfaatkan pahalanya terus mengalir gitu. Kemudian dilanjutkan hadis itu Rasulullah mengatakan,
wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala. Jadi yang pertama tadi ahabbun nas, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Pada bagian berikutnya Rasulullah mengatakan wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa coba? Jihad, haji, berbakti pada orang tua. Ada yang mau nebak? Istiqomah? Naksir sama Mbak Isti. Menyebut-nyebut istiqomah saja itu. Ya. Ternyata enggak itu, bukan yang tinggi-tinggi. Di hadis yang lainnya Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat Ibnu Mas'ud, ayyul amali afdal, amal apa yang paling afdal? Ini kalimat redaksinya afdal. Berbeda dengan redaksi hadis riwayat Tabrani itu ahabbul a'mal, amalan yang paling dicintai. Kalau yang afdalul amal, yang pertama ada as-salatu ala waqtiha, ya. Kemudian birrul walidaini, lalu al-jihadu fi sabilillah. Tapi kalau ahabbul a'mali ilallah, kata Rasulullah yang pertama sururun tudkhiluhu ala muslimin, kebahagiaan yang kamu masukkan pada hati orang Islam, membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain, Bapak Ibu, caranya tidak terbatas, banyak sekali cara. Yang punya materi dengan materi berbagi bisa, yang tidak punya materi bisa dengan hal yang lainnya. Orang tua misalkan, ya, kadang-kadang ada orang tua itu kan pelit sama anaknya. Pelit itu bukan ngasih duit, tapi dikit-dikit anaknya nggak boleh, beli ini nggak boleh, beli itu nggak boleh, minta ini nggak boleh, minta itu nggak boleh. Padahal nggak butuh uang. Misalkan, Pak, pengen renang nang kali, ojo, ini musim udan, kok nggak malah kali. Padahal mungkin kita tahu itu masih aman gitu ya. Nah, kalau kita izinkan, anak itu bahagia. Putranin jenengan muslim apa bukan? Muslim ya, muslim. Bahagiakan muslim itu adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dicintai. Kalau membahagiakan orang muslim yang umum saja sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang dibahagiakan itu adalah istrinya, suaminya, orang tuanya, anaknya, kerabatnya, tetangganya, orang yang lingkaran kita terdalam, yang setiap hari bergaul dengan kita. Tidak harus materi, Bapak Ibu. Mboten kudu ngenai nopo, mboten kudu maringi nopo, mboten kudu maringi arto, tidak harus berupa materi. Hal yang sederhana saja, hal yang sederhana. Misalkan anaknya kemudian satu ketika sore-sore berangkat TPA, kita kasih uang, dia sudah bahagia. Kadang-kadang tidak harus dikasih uang, cukup diantar saja sampai ke tempat ngaji, anaknya sudah senang. Cuma diantar saja. Makanya dalam Islam seorang suami ya berbohong kepada istri dalam rangka untuk menjaga perasaan istri itu boleh, dan itu berpahala. Tapi mboten terus kita didalil, wah berarti aku ngapusi karo bojoku ora apa-apa, ndak boleh gitu. Artinya berbohong dalam batasan tertentu dalam rangka untuk menjaga perasaan istri. Hal-hal yang memang boleh untuk disembunyikan. Tapi kalau yang tidak boleh disembunyikan ya tidak boleh. Ya, misalkan punya istri baru, nggak boleh disembunyikan, nggak boleh. Wah, saya ingin menjaga perasaan istri pertama saya, tidak boleh. Karena istri pertama harus tahu dengan istri kedua, nanti berkait dengan hukum waris, hukum mahram, gitu. Tidak boleh punya istri simpanan, itu haram hukumnya. Muhammadiyah sudah itu fatwanya mutlak, nikah siri dilarang. Artinya siri itu istri pertama nggak tahu kalau suaminya menikah punya istri kedua. Nah itu. Kemudian ya, itu yang pertama, idkhalus surur. Makanya Imam Malik bin Anas ketika beliau di penjara, beliau pernah ditanya oleh salah satu muridnya. Ya, muridnya bertanya, "Wahai Imam, amal apa yang paling Anda cintai? Amal apa yang paling Anda sukai?"
Kemudian Imam Malik mengatakan idkhalus surur fi qalbil muslim, membahagiakan hati orang Islam. Maka jenengan akan dapatkan kadang-kadang fatwa ulama itu dicari fatwa teringan, bukan yang memberatkan, bukan justru fatwa yang bikin orang itu sumpek beragama, tapi fatwa itu yang bikin orang itu senang beragama Islam. Lalu yang kedua, kayaknya dua aja udah buka ini ya. Yang kedua kata Rasulullah, au takshifu anhu kurbatan, atau kamu menghilangkan beban saudaramu. Menghilangkan beban saudaramu. Menghilangkan beban itu tidak harus yang besar dan yang berat. Yang ringan saja, contohnya ada ibu-ibu pulang dari pasar bawa belanjaan, Mas Rusri lewat pakai motor, Bude ajeng kondur, iya, pergi kula botake belanjane, ya dibawakan. Sampai rumah tinggal keranjange, belanjane wis dientekne. Ya. Sampai rumah sudah di depan pintu. Ibu yang pulang pasar tadi teringankan bebannya, beban yang ringan saja, hanya belanjaan, ya cuma janganan, gula gitu ya, sayur-sayur. Sudah sampai rumah, tidak usah yang berat-berat, itu orang sudah bahagia, sudah teringankan, hilang bebannya membawa barang bawaan yang ringan, tidak harus yang berat. Nah, yang ketiga ini yang agak berat, tapi sebenarnya tidak harus yang besar itu ya. Yang ketiga Rasulullah, au taqdi anhu dainan, atau kamu menyahurkan, melunaskan hutang saudaramu. Atau kamu melunaskan hutang saudaramu. Ini amal yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyahurkan hutang saudara. Caranya bisa dua. Yang pertama, kalau saudara kita itu utang sama kita, ya, utang sama kita, maka kita ringankan, syukur-syukur kita relakan. Kita ringankan itu bisa, misalkan datang ke rumahnya, bro, iki wis jatuh tempo, piye utange? Waduh, aku durung iso nyaure. Lah kowe saiki duwe-duit piro? Duweku minggi 500.000. Lah utangmu sak yuta. Wis sahur 500 tak anggap lunas. Nah. Sahur 500 tak anggap lunas. Maka yang 500 diikhlaskan. Atau cara betul-betul direlakan semuanya. Memang pengen sedekah, orang yang paling miskin adalah orang yang banyak utang. Betul tidak? Betul ya? Meskipun rumahnya 2 lantai tapi banyak utang, miskin apa kaya? Ngaku apa? Nah itu yang SK PNS-nya disekolahkan, sertifikat tanahnya disekolahkan itu. Nah itu mumet itu kalau jatuh tempo. Nah, orang paling miskin itu yang paling banyak utang. Yang banyak utang, maka dia berhak mendapatkan sedekah. Makanya salah satu asnaf dari 8 golongan itu apa? Orang yang terlilit hutang, wal gharimin, orang-orang yang terlilit hutang. Tapi seringkali kita tuh tidak punya empati sama orang yang punya utang. Lo utang-utang karepe dhewe kok, saleh dhewe utang. Begitu dia sudah terpuruk, hancur, kita menyalahkan dan semakin memperburuk keadaannya, bukan menghibur tapi malah menghancurkan. Apakah itu sikap seorang muslim kepada muslim yang lainnya? Saya asli Magelang Bapak Ibu. Di Magelang itu ada bapak ya pimpinan, bahkan juga pejabat pemerintahan. Beliau juga seorang dai ustadz. Setiap bulan jadwal ceramah beliau tidak kurang dari 40 majelis taklim. Qadarullah wa masya'a fa'al. Beliau kemudian terjerat satu hal yang memalukan. Ya pokoknya intinya sampai kemudian itu tersebar di masyarakat, beliau terlilit hutang banyak. Akhirnya kemudian masyarakat jamaah itu bukannya nolong ustadznya itu, bukannya bantu, tapi Allah tak kira ya jenenge ustadz jebule gitu ya, hanya dijebulke gitu loh.
Sekarang Ustadz itu sudah tidak punya nyali keberanian untuk ngisi pengajian lagi. Bahkan rumah satu-satunya dikontrakkan, kemudian beliau numpang di sekolahan Muhammadiyah. Padahal Masya Allah itu baca kitabnya apa segala macam, karena kecegelang utang. Bukannya ditolong, malah diinjek-injek, ditenggelamkan, dikubur. Wes karena mati ya. Kita sikapnya sama orang terlilit utang seperti itu. Bukannya ditolong, malah dihancurkan. Padahal kalau kita mau menolong itu ahabul a'mali ilallah, itu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi itu Ustadz. Nah itu. Kemudian yang terakhir, ada salah kata dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya hadisnya masih panjang Bapak Ibu, tapi ini sudah. Oh belum ya? Saya kira. Oh itu Quran ya? Hampir gak bisa bedakan Quran sama azan saya, karena sudah lapar. Saya bilang Mas Rusli, tiba-tiba saya lapar Mas, sampai pinusan itu orang nyongko jebol dalane koyong ini. Ya Allah, saya kira ya sigaloh yang datar-datar saja, ternyata naik-naik ke puncak gunung ini. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah, autatrudu anhu ju'an, atau kamu menghilangkan rasa lapar orang lain, memberi makan. Makanya it'amul masakin, memberi makan orang miskin, suatu amalan yang sangat dianjurkan dalam Al-Quran. Bahkan orang yang mencegah memberi makan kepada orang lain itu diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada surat khusus, namanya surat apa? Al-Ma'un, orang-orang yang mencegah memberi makan pada orang lain. Autatrudu anhu ju'an, atau kamu menghilangkan rasa lapar orang muslim, jadi memberi makan. Makanya pahala memberi berbuka puasa itu besar sekali. Ini saya mau tanya Bapak Ibu, kalau ngasih buka puasa kepada yang puasa itu dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Kalau memberi sahur kepada orang yang mau puasa, kira-kira pahalanya dengan yang ngasih buka lebih besar mana? Nggak usah pakai dalil ini, kira-kira aja. Sama atau besar yang berbuka? Buka. Besar yang buka. Lebih besar buka? Nah, ya ini terjadi khilaf di antara jamaah gitu ya. Jadi bukan di kalangan ulama, tapi ulama juga khilaf gitu ya. Ada sebagian mengatakan lebih besar yang berbuka puasa. Karena apa? Karena amalan puasa telah sempurna, lalu disempurnakan dengan buka puasa. Pendapat lain mengatakan lebih besar yang memberi sahur. Karena apa? Dia bisa menjalankan ketaatan, yaitu berpuasa, karena diberikan bantuan berupa sahur. Orang yang menolong di awal sehingga dia berhasil, dengan yang orang menyambut di akhir keberhasilan, lebih afdal yang menolong di awal usaha. Itu. Nah, jadi ini khilaf aja. Tapi intinya adalah kita harus punya semangat dua-duanya. Kadang-kadang kita ngasih buka puasa sekali-kali, atau kalau perlu kita agendakan untuk memberi sahur. Di ranting ini pernah sahur bersama di masjid? Kenapa belum pernah? Rasulullah dulu sahur bersama dengan para sahabat. Beliau kasih makan para sahabat, ayo ngumpul semuanya makan semuanya, sampai sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, saya ingat bahwa waktu sahur kami dengan Nabi dulu itu sangat dekat dengan waktu azan, jedanya kira-kira 50 ayat. Nah, sampai tahu, karena seringnya diajak sahur sama Nabi, sehingga tahu jarak waktu berakhirnya sahur dengan azan itu kira-kira membaca 50 ayat. Membaca 50 ayat itu kira-kira ya sekitar 10 menit. Maka muncullah imsak, gitu kan. Nah, agar ada waktu persiapan, gosok gigi, kumur-kumur dan sebagainya. Alhamdulillah. Kayak kabar gembira untuk kita semuanya. Demikian saya kira, karena waktu yang singkat, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata dalam saya menyampaikan. Mudah-mudahan besok setelah Ramadan, setelah Syawal, saya punya kesempatan untuk silaturahim lagi ke sini, ngalah berkah di ranting kali gunting.
Kali Gintung, ya Kali Gintung, Kali Gintung, mohon maaf. Tempatnya asik, jalannya juga seru. Saya belum kenalan dengan bapak-bapak sekalian. Barakallahu fikum, aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.